Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raflian Nandika Eko Putra dari kelas 12 TKJ. Hari ini saya akan mempraktekkan cara menginstal Debian 9 dan mengkonfigurasi Asterisk server untuk VoIP. Yang kita gunakan di sini adalah VirtualBox untuk virtual mesinnya, dan untuk pengecekan VoIP-nya kita menggunakan Zoiper dan 3CXphone. Langsung saja kita buka VirtualBox, dan sekarang kita akan menambahkan mesin baru ya ini. Lalu di sini diberi nama bebas, saya akan beri nama Debian 9. Untuk tipenya Linux, versinya saya menggunakan yang 64 bit. Lalu next. Untuk memory size atau RAM di sini bisa kita kasih 512 MB. Lalu next. Lalu di sini biarkan default saja, kita create. Next. Dan harddisk dibiarkan default saja. Lalu create. Di sini sudah ada mesin Debian 9-nya. Lalu kita harus men-settingnya sedikit. Pada bagian storage itu kita isi dengan DVD 1 Debian 9, yang di sini saya menggunakan Debian 9.13. Lalu bagian network kita menggunakan host only adapter. Lalu oke. Jika sudah, bisa langsung dijalankan. Lalu kita tunggu sampai ini sudah berjalan. Sini kita full screen. Lalu pada bagian ini kita akan menggunakan Debian berbasis CLI ya. Jadi kita pilih install, enter. Untuk bagian language atau bahasa kita pilih English saja, lalu enter. Lalu untuk select your location, itu lokasi negara Indonesia ya, jadi kita pilih other, lalu Asia, lalu Indonesia. Dan ini configure locals kita biarkan default saja, dan keyboardnya juga default saja. Lalu kita tunggu. Ya, jika muncul seperti ini, configure the network, continue without a default route, ini bisa kita pilih yes, bisa pilih no, terserah. Kalau saya di sini akan pilih yes. Untuk name servernya kita skip saja, lalu pencet enter. Untuk hostname bisa diisi Debian saja, lalu enter. Domain biarkan saja enter. Root password di sini kita isi root password yang ingin digunakan. Lalu masukkan kembali passwordnya. Untuk full name for the user ini isikan nama sendiri ya, bebas. Username ini biarkan saja, dan passwordnya ini sebelumnya ini akan digunakan untuk login sebagai user. Lalu continue dan passwordnya untuk user yang tadi. Time zone-nya kita pilih yang Western karena saya di waktu Indonesia Barat. Untuk partitionnya kita pilih yang default saja ya, guided use entire disk.
lalu yang ini, lalu all files in one partition, finish, enter. Ini arahkan ke yes, lalu enter. Kita tunggu. Jika muncul ini, if you wish to scan another DVD or CD, ini kita pilih no saja. Nanti kita akan menambahkan DVD-nya di dalam Debian ya. Kita pilih no lalu enter. Ini juga network mirror-nya kita no saja. Lalu kita tunggu. Lalu configuring popularity contest, ini kita no saja. Pada bagian software selection, ini adalah software yang bisa kita install di awal ya. Kali ini saya tidak mau menginstal apa-apa, jadi kita matikan saja menggunakan spacebar ya untuk memilihnya. Lalu sudah, kita enter. Kita pilih yang paling bawah saja, ini standar sistemnya, lalu enter.
Lalu pada bagian install master boot record, ini kita pilih yes dan pilih yang /dev/sda ini. Kita enter. Lalu kita tunggu lagi. Ya, sampai sini instalasinya sudah berhasil, jadi kita continue saja dan nanti Debian 9 ini akan mereboot atau restart. Di sini kita enter saja biar cepat. Untuk login kita akan lakukan sebagai root, karena jika sebagai user biasa kita tidak bisa menginstal apa-apa ya. Jadi kita menggunakan user root yang tadi sudah dibuat di awal. Sampai sini Debian-nya sudah bisa dipakai. Lalu ada beberapa konfigurasi tambahan. Yang pertama kita akan menambahkan DVD 2 dan 3 ya, karena itu berguna untuk menginstal paket seperti Asterix-nya sendiri dengan perintah apt strip cd-rom add, lalu enter. Dan di sini dia akan meminta untuk memasukkan disk ya. Kita bisa menekan device optical drive dan kita pilih DVD 2. Atau kita bisa mengklik yang di pojok sini, kita klik kanan, DVD 2 itu sama saja ya. Lalu kita enter. Sampai sini sudah selesai dan kita akan memasukkan DVD 3-nya. Caranya sama, kita apt cd-rom add, enter. Lalu kita ganti ke DVD 3 yang ini. Jika muncul seperti ini, kita force unmount saja, tidak apa-apa. Lalu enter. Di sini sudah terbaca. Lalu kita akan mengedit file dengan perintah nano ya, nano /etc apt sources.list. Artinya kita akan mengedit file sources list yang berada pada direktori etc apt dan filenya namanya sources list. Kita enter. Lalu jika bagian dep, nah di sini ada dep 1 2 3 ya. Ini adalah binary 1 2 3 yang tadi kita tambahkan. Lalu bagian 2 yang di bawah ini HTTP security kita komen dengan agar ya, agar tidak tereksekusi. Jadi saat menginstal paket dia akan menginstal melalui lokal DVD ini, bukan melalui online. Lalu kita save dengan perintah ctrl-x y lalu enter. Setelah itu apt update untuk mengupdate direktori DVD binary-nya. Sampai sini sudah. Dan yang kedua kita akan mengkonfigurasi IP-nya dengan perintah nano /etc network dan interface menggunakan S terakhirnya. Enter. Di sini sudah ada auto hotlock ENP0S3. Untuk ENP0S3 ini disesuaikan dengan nama interface yang terdaftar. Bisa jadi jika menggunakan VMware contohnya jadi ENS33 ya mungkin. Dan auto hotlock ini, allow hotlock maksud saya diganti menjadi auto ENP0S3 dan kita akan menggunakan IP static. Dan di bawahnya ditambahkan address. Misalnya saya menggunakan IP 192.168.221/24. Seperti ini saja sudah cukup. Lalu kita save seperti tadi, ctrl-x y enter. Lalu kita restart dengan perintah systemctl restart networking. Lalu dia akan merestart. Kita bisa cek dengan perintah IP spasi A. Dan sudah ada di situ net 192.168.221. Sekarang kita akan pastikan Debian 9 ini bisa ping ke komputer kita, begitu juga sebaliknya. Kita akan atur IP di komputer kita, adapter, dan kita pilih host only. Properties FF4, lalu kita ganti sesuai IP ininya ya. Jadi dia harus berada di satu jaringan.
92.168.22. Karena tadi saya menggunakan 1, maka di sini mungkin saya akan menggunakan 2 ya. Seperti ini saja sudah cukup, atau bisa ditambahkan gateway, tidak apa-apa. 1. Oke. Lalu kita akan tes ping dari PC kita ke IP Debian ya, menggunakan command prompt ping, masukkan IP Debian, dia mau ping, dan kita coba dari sini. Sampai sini berarti sudah berhasil. Iya, setelah kita berhasil menginstal Debian tadi, lalu kita akan menginstal Asterix-nya dengan menggunakan perintah apt spasi install Asterix. Lalu -y enter. Dan di sini dia meminta untuk memasukkan binary 1 ya. Artinya kita harus menambahkan DVD 1 dengan cara mengklik ini, klik kanan bagian seperti kaset ini, lalu kita arahkan ke DVD 1, force and mount, lalu enter. Lalu kita tunggu sampai proses install selesai ya. Ya, lalu dia meminta untuk memasukkan binary 2 ya. Kita lakukan hal yang sama. VD2, force and mount, lalu enter. Lalu kita tunggu lagi hingga proses installnya selesai. Oke, untuk penginstalannya sudah berhasil. Sekarang kita akan mengkonfigurasi file zip ya. File zip itu berguna untuk mengkonfigurasi usernya nanti dengan perintah nano /etc *zip.conf seperti ini, enter. Lalu kita pergi ke bagian paling bawah, kita tambahkan di sini menggunakan kurung siku ya, kurung buka kurung tutup ini. Lalu kita ketikkan nama apapun ya yang akan digunakan untuk login nanti. Misalnya di sini saya akan menggunakan nama Zoiper. Lalu di bawahnya kita tambahkan tipenya friend. Lalu hostnya itu sama dengan dynamic. Lalu kita tambahkan konteks sama dengan ini bebas ya konteksnya. Nanti konteks ini akan kita gunakan untuk mengkonfigurasi extensionnya ya. Konteks ini misalnya kita isi dengan font bebas, intinya bebas ya. Lalu secret ini digunakan untuk password saat login nanti ya. Di sini kita isikan misalnya Zoiper saya. Nah, di sini saya akan menggunakan 4 ini aja ya. Jika ingin menambahkan yang lain, kalian bisa baca-baca sesuai keperluan ya. Atau lihat di bagian atas itu ada dokumentasinya. Lalu yang kedua, kita akan tambahkan untuk 3CX. Sekali lagi untuk nama ini bebas ya. Kalian bisa memilih apa aja. Ini sama, tipenya friend. Hostnya dynamic, konteksnya itu sama font, lalu secretnya itu bebas, kita samakan saja. Sampai sini sudah selesai. Kita bisa save dengan perintah ctrl x y dan enter.
Setelah itu kita akan mengkonfigurasi extensionnya ya, dengan perintah nano /etc asterisk extensions.conf. Sama, kita ke bagian paling bawah. Maaf sebentar. Oke. Lalu di sini kita tambahkan kurung siku lagi, dan di sini kita isi dengan bagian konteks ya. Tadi konteksnya kita setting font, pastikan harus sama. Jadi ibaratnya konteks ini seperti grup ya. Lalu kita tambahkan extend sama dengan siku, jadi membentuk seperti tanda panah. Di sini kita isi dengan dial number atau nomor telepon, misalnya 1001, 1, dial dalam kurung. Di sini kita isi SIP slash. Lalu kita isi di sini Zoiper atau 3CX bebas ya. Artinya file maksud saya nomor 1001 ini akan digunakan untuk user Zoiper ini. Untuk satu dial SIP ini dia memang ada dari asterisknya ya, seperti itu. Lalu kita tambahkan lagi extend. Di sini bebas, misalnya 2001 sama 1, dial dalam kurung SIP slash yang tadi 3CX. Ini disesuaikan dengan file yang ada di SIP tadi. Pastikan hurufnya sama, dialnya D-nya besar, SIP-nya besar semua. Jika sudah, kita save ctrl-x, y, enter. Lalu kita restart service-nya dengan perintah systemctl restart asterisk seperti ini, lalu enter. Dan kita tunggu sampai restart selesai. Oke, sampai sini sudah selesai. Kita bisa melihat apakah asterisk ini sudah berjalan ya dengan perintah systemctl status asterisk. Nah, jika sudah aktif atau running, itu tandanya sudah berjalan. Kita batalkan ctrl-c. Jika belum berjalan, kita bisa menggunakan perintah systemctl start asterisk. Tapi tidak perlu karena dia sudah berjalan. Lalu kita akan menguji dengan menggunakan Zoiper ya, dan 3CX ini. Untuk Zoiper di sini kita isikan user yang tadi ya, Zoiper, atau 3CX juga bisa sih sebenarnya, cuma supaya sama aja. Dan passwordnya tadi Zoiper. Apakah sudah? Zoiper udah, lalu login. Untuk ini kita isi dengan IP servernya ya. IP server kita itu 192.168.221, atau diisi dengan IP Debian-nya ya, karena Debian itu server. Lalu next. Proxy ini kita skip saja, lalu dia akan mengkonfigurasinya. Nah, jika sudah berhasil, akan ada seperti ini, SIP UDP found. Itu artinya sudah sukses. Lalu kita bisa next, dan sini sudah centang ya, kita silang saja. Oke, sampai sini Zoiper sudah berhasil. Lalu kita akan mengkonfigurasi 3CX-nya. Kita back, lalu pilih count. Sini saya remove dulu, kita tambahkan baru. Untuk namanya ini bebas, misalnya namanya 3CX client. Tidak apa-apa, bebas. Extension ini kita isi dengan yang tadi. Karena ini kita Zoiper, berarti ini 3CX. ID-nya juga sama, 3CX. Passwordnya juga sama. Mengikuti file yang ada di SIP tadi ya. Lalu untuk IP ini, lokal, kita isi IP server sama. Lalu oke. Dan kita akan tunggu dia sedang mengkonfigurasi ya. Jika sudah on hook seperti ini, itu artinya sudah sukses. Sekarang kita akan menelpon dari sini ke sini, begitu juga sebaliknya ya. Pertama kita akan telepon dari sini ke sini. Nomor ini tadi itu 1001 ya. Zoiper tadi kita telepon. Sudah ringing, berarti dia sudah bisa ya. Kalau kita angkat dia sudah bisa ini. Lalu kita akan menelpon sebaliknya ya. Dengan ini
lalu kita ketikkan nomor dia 2001 deal. Nah, dia sudah berhasil. Ini bisa kita angkat. Connected ya. Oke, jadi kita sudah berhasil mengkonfigurasi Asterisk untuk layanan VoIP ya. Sudah teruji di kliennya ini, berhasil menelpon satu sama lain. Jadi cukup sekian untuk cara mengonfigurasi Asterisk dan penginstalan Debian. Sekian, terima kasih.